Sulistiawati, NIM 1812134 dari kelas PIA semester 6. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang leadership skill sebagai tugas ujian akhir semester. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian leadership skill. Jadi kepemimpinan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu leadership. Dalam ensiklopedia umum adalah hubungan yang erat antara seorang dan kelompok manusia karena ada kepentingan yang sama. Muhyiddin Al-Barobis menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses yang melibatkan pemimpin dan para pengikutnya, di mana sang pemimpin mempengaruhi mereka untuk melakukan apa yang diinginkan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi bakat yang dibawa sejak lahir dan merupakan kebutuhan dari situasi, sehingga ia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Ia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu. Yang selanjutnya itu ada hakikat dari seorang pemimpin. Beberapa ahli berpendapat tentang pemimpin. Pertama itu ada George R. Terry menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan atau aktivitas untuk mempengaruhi kemauan seseorang untuk mencapai tujuan bersama. Adapun yang selanjutnya menurut Robert Dabin menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas pemegang kewenangan dan juga pengambil keputusan. Lalu selanjutnya menurut Profesor Dr. S.P. Siagan menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah merupakan inti dari manajemen karena kepemimpinan sebagai motor penggerak dari sumber daya manusia dan juga sumber daya alam lainnya. Dari pengertian kepemimpinan yang sudah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan itu kemampuan lebih yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang-orang yang ada dalam lingkungannya agar mereka bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan si pemimpin tersebut. Kepemimpinan dalam sebuah kelompok akan mempengaruhi kerja-kerja para anggotanya. Karena itu dibutuhkan pemimpin yang dapat membawa dan mengawal agar mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Dalam bahasa Inggris, pemimpin disebut leader. Akar katanya itu to lead. Dalam kata itu tergantung beberapa arti yang saling erat berhubungan, yaitu bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, berbuat paling dulu, terus memelopori, mengarahkan pikiran, pendapat, tindakan orang lain, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Seorang pemimpin harus selangkah lebih maju dari orang yang dipimpinnya. Pengaruh seorang pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya menjadi sebuah keharusan yang dirancang dengan baik karena pengaruh seorang pemimpin dapat menuntun, membimbing, dan mengarahkan pemikiran orang yang dipimpinnya. Pemimpin seharusnya bergerak lebih awal, berjalan di depan, yang terpenting memiliki sebuah tujuan. Yang selanjutnya itu ada tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe kepemimpinan klasik. Nah, apa sih tipe kepemimpinan klasik ini? Jadi, tipe kepemimpinan klasik ini di mana seorang pemimpin bersifat otoriter. Jadi dia tidak bisa menerima kritik ataupun saran dari para anggotanya. Dia yang memutuskan benar atau salah keputusan yang sudah diambil. Lalu yang kedua itu ada kepemimpinan berdasarkan sifat bawaan. Teori ini meyakinkan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan atau dididik. Jadi sifatnya ini, contoh sifatnya itu kepercayaan diri yang tinggi, terus tingkat intelektual yang tinggi, lalu juga tubuh yang tinggi dan juga gagah, dan seperti itu. Lalu ada juga kepemimpinan berdasarkan perilaku. Teori ini meyakini bahwa sifat seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi kinerja dari yang dipimpinnya. Lalu pemimpin itu diciptakan gitu, bukan dilahirkan.
Yang selanjutnya ada pemimpin yang karismatik. Jadi pemimpin karismatik adalah kepemimpinan yang mengandalkan karisma seorang pemimpin. Karisma seorang pemimpin ditunjukkan oleh kewibawaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi yang dipimpin. Kewibawaan bersumber pada aspek psikologi dan fisik seorang pemimpin. Lalu yang selanjutnya ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah jenis kepemimpinan yang mengandalkan transaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Artinya, ada kesepakatan atau tawar-menawar antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin meminta yang dipimpin melakukan sesuatu dan yang dipimpin akan diberi imbal jasa jika yang dipimpin telah melakukan perintah sang pemimpin. Materi yang selanjutnya itu tentang pengertian soft skill. Nah, soft skill itu merupakan keunggulan personal seseorang yang terkait dengan hal-hal non-teknis. Termasuk itu diantaranya kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, dan kemampuan mengendalikan diri sendiri. Jadi, soft skill adalah suatu kemampuan yang bersifat afektif yang dimiliki seseorang. Selain kemampuannya atas penggunaan teknis formal, intelektual suatu bidang ilmu yang memudahkan seseorang untuk dapat diterima di lingkungan hidupnya dan di lingkungan kerjanya. Soft skill berpengaruh kuat terhadap kesuksesan seseorang dan memperkuat pembentukan pribadi yang seimbang dari segi hard skill. Adapun hubungan soft skill dengan leadership memiliki kaitan yang erat karena menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Keterampilan teknis atau kecerdasan hard skill adalah hal yang mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin. Tetapi selain itu, pemimpin juga dituntut untuk memiliki serangkaian soft skill yang dapat menunjang proses kepemimpinan. Secara garis besar ada beberapa soft skill yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu ada connection adalah kemampuan seorang pemimpin dalam membangun komunikasi, meletakkan hubungan interpersonal, serta menjaga keutuhan tim. Kedua ada clarity adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengatur target yang jelas dalam rangka menjaga kualitas kerja tim. Sementara yang ketiga itu ada komitmen, yaitu kapasitas seseorang untuk konsisten dalam menjaga komitmen tim dalam mencapai target. Kemudian seorang leader atau pemimpin juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan. Seseorang yang bekerja sebagai seorang pemimpin akan dihadapkan pada banyak masalah. Masalah ini bukan hanya dari pekerjaan, tapi juga masalah yang berhubungan dengan anggota tim, baik secara personal dan perusahaan. Sangat penting bagi pemimpin untuk bisa mengambil keputusan mengenai hal apapun yang berhubungan dengan anggota tim dan pekerjaannya. Mengambil keputusan bukan hal yang mudah karena keputusan ini bisa melukai orang lain jika tidak diputuskan dengan baik. Terus selanjutnya ada juga skill manajemen. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk memanage anggota timnya. Tiap orang dalam sebuah tim memiliki karakter dan skill yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat seorang pemimpin harus memiliki skill manajemen yang baik. Pemimpin harus bisa mengalokasikan pekerjaan dengan adil dan sesuai dengan kemampuan sehingga anggota tim itu bisa mencapai target yang diinginkan. Jadi, kaitan antara leadership dan soft skill itu sangat erat dan penting bagi seorang pemimpin. Leadership merupakan fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas yang sudah direncanakan. Sedangkan soft skill merupakan keterampilan dari seorang pemimpin mengenai sikap, pola pikir, dan kecerdasan, di mana seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan sosial atau komunikasi yang baik agar kepemimpinan dalam suatu organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Seorang pemimpin juga harus memiliki karakter yang baik sebagaimana sudah disebutkan dalam karakter yang menggambarkan bahwa dia adalah pemimpin yang baik di antara jujur, cerdas, adil, berani, dewasa, dan juga independen. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.